bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas BKPI 4 mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Ibu Uminadra MPD. Di sini kami akan menganalisis tentang perilaku abnormal dari novel Dengan judul Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Halo teman-teman, jadi ini adalah novel Pasung Jiwa yang akan kami analisis yang diterbitkan oleh Oki Madasari, negara Indonesia yang bergenre fiksi dan diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2018. Buku Pasung Jiwa diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini dilatar belakangi pada tahun 1990-an. Buku ini juga menceritakan tentang dua sosok orang. Yang pertama adalah Sasana dan yang kedua adalah Jakawani. Jadi, dari mereka berdua sudah sepakat untuk bekerja sama menjadi penyanyi dangdut profesional. Konflik dalam novel ini menceritakan tentang pergulatan batin dan ketidakadilan Sasana yang mengingatkan kita tentang hak asasi manusia yang terjadi pada Indonesia pada tahun 90-an. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang sinopsis dari novel Pasung Jiwa ini. Jadi, sinopsis dari Pasung Jiwa ini ada di belakang bukunya teman-teman. Apakah kehendak bebas benar-benar ada dan apakah manusia bebas benar-benar ada? Jadi, Oki Madasari mengemukakan pertanyaan-pertanyaan besar dari manusia dan kemanusiaan yang ada di dalam novel ini. Melalui dua tokoh utama, Sasana dan Jakawani, dihadirkan pergulatan manusia dalam mencari kebebasan dan melepaskan diri dari kungkungannya. Mulai dari kungkungan tubuh dan pikiran, kungkungan tradisi dan keluarga, kungkungan norma dan agama, hingga dominasi ekonomi dan belenggu kekuasaan. Buku Pasung Jiwa dari Oki Madasari ini seperti menelusuri kisah hidup seseorang yang terjebak dalam dirinya sendiri. Yang pria membenci dunia maco yang sudah ada di sekitarnya, sementara yang wanita menolak untuk selalu menerima. Pasung Jiwa itu selalu seperti mencerminkan diri kita sendiri. Ada 4 tokoh utama dalam novel ini, yaitu Sasana, Jakawani, Elis, dan Kalina. Keempatnya punya pertalian dan benang merah yang saling mempertemukan. Cerita ini dibuka dengan Sasana dari masa kecilnya, remaja, hingga dewasanya. Bagaimana ia terbentuk menjadi sosok yang sudah merasa terperangkap karena terlahir sebagai laki-laki. Dipaksa bermain piano dan musik klasik, sementara ia jatuh cinta dengan musik dangdut. Sasana berkata, seluruh hidupku adalah perangkap, tubuh adalah perangkap pertamaku, lalu orang tua dan semua orang yang kukenal, kemudian segala hal yang kuketahui serta segala sesuatu yang kulakukan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai wujud perilaku abnormal dari tokoh utama yaitu Sasana dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Nah, jadi Sasana ini merupakan seorang sosok laki-laki yang dimana dia itu hidup dalam kekangan kedua orang tuanya. Nah, jadi ketika dia kecil, dia itu tidak diberi kesempatan untuk memilih jalan hidupnya, dimana dia itu hanya harus menaati peraturan dari kedua orang tuanya hingga dia sekolah, pertemanan, ataupun lingkungan sosialnya. Orang tuanya mengatur segala keperluan ataupun segala jalan hidup yang dialami oleh Sasana tersebut. Nah, jadi ketika dia beranjak kuliah, dia memutuskan untuk pisah dari orang tuanya. Nah, ketika Sasana berada jauh dengan orang tuanya, Sasana mengalami konflik dengan orang sekitarnya. Konflik tersebut
membuat Sasana memiliki permasalahan dengan kepribadiannya. Jadi kan Sasana ini dari kecil dia itu hidup dalam perintah orang tuanya. Dia tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya. Nah, jadi kan dari awal itu ibunya itu menyuruh dia untuk bermain piano, sedangkan dia ingin bermain musik dangdut ataupun menjadi seorang pemain dangdut profesional. Nah, dari situ si Sasana ini memiliki kekangan dalam dirinya ataupun pergulatan dalam jiwanya sehingga dia mengalami konflik dalam kepribadiannya. Nah, dalam novel Pasung Jiwa, tokoh Sasana mengalami konflik kepribadian. Wujud kepribadian yang dialami Sasana yang pertama itu ada namanya berjuang menuju superioritas tanpa peduli kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada namanya narsistik. Yang ketiga ada namanya fobia sosial, dan yang keempat adalah ketidaksesuaian tingkah laku. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan satu persatu dari perilaku abnormal yang dialami oleh tokoh utama yaitu Sasana. Nah, yang pertama ada superioritas pribadi dan kepribadian narsistik. Wujud konflik kepribadian yang dialami Sasana adalah berjuang menjadi superioritas pribadi tanpa memperdulikan orang lain. Sasana secara psikologis memiliki kepribadian yang kurang sehat karena berjuang untuk menjadi superior pribadi. Sasana dapat dikatakan sehat jika ia termotivasi untuk mensukseskan orang lain. Tujuan final Sasana yang ingin menjadi penyanyi perempuan yang profesional dan dapat membuat semua orang yang melihatnya kagum, bukan untuk memasukkan umat manusia. Sasana ingin menjadi yang terbaik di hadapan orang lain dengan caranya sendiri. Ia menutupi tujuannya dengan merupakan superioritas pribadi tersebut dengan niat untuk menghibur orang lain. Padahal sebenarnya tujuannya untuk kepuasan dirinya sendiri. Sasana adalah individu yang abnormal karena ia berusaha untuk membuat tujuan hidupnya menjadi superioritas personal. Nah, kemudian kepribadian narsistik. Sasana ingin selalu diperhatikan orang lain dan selalu ingin menjadi nomor satu yang harus diperhatikan. Jadi yang kedua adalah fobia sosial. Wujud konflik dari Sasana adalah fobia sosial. Jadi dari SD sampai SMA, Sasana dipaksa orang tuanya untuk bersekolah yang ditentukan oleh orang tuanya, yang membuat Sasana menjadi orang yang terus fobia sosial dan tidak percaya dengan orang lain, termasuk temannya sendiri. Dan juga dari semenjak sekolah, dia tidak dibolehkan keluar dari lingkungan dan tidak boleh bermain di luar lingkungan, yang membuat Sasana tidak percaya diri dan berkurang rasa sosialnya terhadap orang lain. Tidak pernah diizinkan main keluar dan orang tuanya membatasi apa yang dilakukan Sasana. Mau tidak mau Sasana harus menuruti apa kemauan orang tuanya. Hal tersebut terbawa hingga dia dewasa dan membuat dia tidak percaya diri dan tidak mau berteman dengan orang lain. Ia takut bersosial hanya akan menghancurkan tujuan finalnya. Hal tersebut membuat Sasana enggan untuk membangun rasa sosial dengan orang-orang. Memandanginya aneh, Sasana merasa takut jika orang-orang yang melihatnya dengan tatapan aneh akan menghancurkan tujuan finalnya. Nah, jadi konflik kepribadian yang dialami oleh Sasana yang ketiga yaitu ketidaksesuaian tingkah laku. Nah, ketidaksesuaian tingkah laku yang dialami oleh Sasana yaitu ketika dia memiliki gaya hidup yang feminim, sedangkan dia adalah seorang sosok laki-laki. Nah, jadi ketika dia memakai benda, memakai peralatan perempuan, nah dia itu semata-mata untuk memanjakan nafsunya, untuk menjadi seseorang yang prioritas. Nah, jadi bentuk ketidaksesuaian tingkah laku Sasana ini adalah dia seharusnya sebagai seorang laki-laki berpenampilan selayaknya laki-laki, namun sebaliknya Sasana berpenampilan selayaknya perempuan. Nah, gaya hidup feminim yang ada dalam diri Sasana muncul karena beberapa konflik ataupun pasca trauma yang terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Nah, terbawa dalam kepribadiannya yang membuat tingkah lakunya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sasana merasa dirinya adalah seorang lelaki, tetapi ia juga merasa ada sisi kewanitaan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, Sasana merupakan individu yang abnormal karena ia menerapkan gaya hidup yang memanjakan nafsunya untuk menjadi seorang penyanyi perempuan seksi yang memiliki goyangan yang ia harapkan untuk bisa memabukkan semua orang. Nah, Sasana ini merasa ada pertanyaan yang timbul tenggelam di dalam diri Sasana. Ia merasa ragu akan dirinya
sendiri, ia mengenali dirinya ini, akan tetapi dia merasa asing jika ia berpenampilan selayaknya seorang laki-laki pada umumnya. Nah, jadi konflik-konflik yang timbul di dalam pikiran Sasana membuat dia yakin bahwa dia ini ada sisi kewanitaan di dalam tubuhnya, membuat dia menjadi seseorang yang abnormal. Nah, tentu ada latar belakang munculnya konflik kepribadian yang dialami oleh Sasana. Nah, jadi dalam novel Pasung Jiwa, faktor eksternal yang melatar belakangi munculnya konflik kepribadian Sasana yaitu gaya hidup yang diabaikan oleh orang tuanya. Diabaikan dalam hal ini adalah keinginan Sasana yang selalu diabaikan orang tuanya. Sasana dari kecil harus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Orang tua Sasana tidak pernah memberikan kebebasan untuk Sasana, yaitu terikat oleh peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, orang tua Sasana tidak memberikan kebebasan untuk Sasana. Sasana juga dibatasi pergaulannya oleh orang tuanya. Karena pola asuh keluarganya tersebut, kemudian Sasana memutuskan untuk pergi dari orang tuanya. Nah, konflik ketika dia pergi dengan orang tuanya tersebut membawa Sasana memiliki konflik kepribadian. Nah, perlakuan orang tua yang sangat membatasi ia bergaul dengan orang-orang sekitarnya membuat Sasana mengalami fobia sosial ketika ia berada di tengah-tengah keramaian ataupun banyak orang. Nah, keinginan Sasana yang selalu diabaikan oleh orang tuanya tersebut membuat Sasana menciptakan keinginan yang memanjakan nafsunya ketika ia jauh dari orang tuanya. Pola asuh orang tua Sasana yang menyekolahkan Sasana di sekolah khusus laki-laki, Sasana tidak nyaman karena selalu disiksa ataupun dibuli oleh teman laki-lakinya. Hal tersebut membuat Sasana membenci laki-laki dan menganggap bahwa laki-laki sebagai orang yang kasar ataupun dia tidak cocok dengan laki-laki tersebut, sehingga ketika dia berpisah dengan orang tuanya, nah ketika dia beranjak kuliah, dia mengalami konflik ketidaksesuaian perilaku, yaitu bergaya selayaknya seorang perempuan sedangkan dia adalah seorang laki-laki. Cara penanganan konflik kepribadian, superioritas kepribadian. Yang pertama, terapi psikodinamika atau terapi kognitif. Terapi ini melibatkan eksplorasi aspek-aspek bawah sadar kepribadian untuk memahami konflik internal dan dinamika interpersonal. Terapi kognitif fokus pada mengubah pola pikir yang merugikan dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat. Yang kedua ada terapi diri. Terapi diri mengajak individu narsistik untuk merenungkan diri mereka sendiri dan memahami efek perilaku mereka terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu kesadaran empatik, membangun kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain dapat membantu mengurangi tingkat egoisisme dan meningkatkan hubungan interpersonal. Selanjutnya ada antisosial. Yang pertama terapi kognitif atau perilaku. Pemaparan terkontrol. Pasien secara bertahap dan terstruktur dikenalkan pada situasi-situasi yang menyebabkan kecemasan. Ini membantu mengurangi ketakutan secara bertahap. Pemikiran rasional atau emosional. Membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mendukung kecemasan. Yang kedua ada pelatihan keterampilan sosial. Melibatkan pelatihan keterampilan interpersonal seperti berbicara di depan umum, inisiasi percakapan, dan membina hubungan sosial. Yang ketiga ada obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat anti kecemasan atau obat antidepresan untuk membantu mengelola gejala fobia sosial. Namun, penggunaan obat harus dibicarakan secara rinci dengan profesional kesehatan. Selanjutnya yaitu penanganan dari ketidaksesuaian tingkah laku. Nah, yang pertama itu ada namanya evaluasi dan pemahaman. Nah, penting untuk memahami akar penyebab perilaku ataupun tingkah laku yang tidak sesuai. Ini bisa melibatkan evaluasi untuk profesional kesehatan mental untuk mengidentifikasi faktor pemicu yang dinamika dan yang mendasari. Nah, yang kedua ada namanya CBT yaitu terapi kognitif perilaku. Nah, jadi terapi ini dapat membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dan pemahaman diri dan pemecahan masalah yang menjadi fokus utama, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan cara membantu untuk mengubah pola pikirnya dan terlihat di perilakunya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah terapi keluarga. Nah, jika perilaku yang tidak sesuai terjadi dalam konteks keluarga, terapi keluarga dapat
membantu semua anggota keluarga untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami satu sama lain. Ketika seseorang itu dekat dengan keluarganya ataupun memiliki kesadaran penuh atas potensi yang dimiliki oleh keluarga, dia bisa membuat hubungan yang erat kepada keluarganya sehingga membantu dia untuk menangani permasalahannya. Nah, yang keempat ada namanya intervensi perilaku. Nah, yaitu memberikan umpan balik positif untuk perilaku yang sesuai, dan penggunaan strategi penegakan batas untuk perilaku yang tidak sesuai dapat membentuk pola perilaku yang lebih positif. Nah, yang terakhir ada namanya perilaku pendekatan diri ataupun self-directed therapy, yaitu memberikan individu alat dan keterampilan untuk memahami dan mengatasi perilaku mereka sendiri. Ini dapat melibatkan teknik-teknik relaksasi, pemahaman diri, dan perubahan perilaku. Itulah video analisis perilaku abnormal dari tokoh Sasana dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.